Halo semuanya, saya Nikma Aulia dengan NPM 20322257 dari kelas 2TB05 Angkatan 2022 jurusan Arsitektur dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Di video ini, saya mau membahas tentang jurusan arsitektur. Video ini dibuat guna memenuhi tugas teknik komunikasi arsitektural materi vlog. Oke, jadi yang pertama dibahas itu ya dari perjalanan saya dalam dunia arsitektur, mulai dari mengapa saya memilih jurusan ini, apa ekspektasi saya sebelum masuk, dan bagaimana realitas setelah menjalaninya. Selain itu, saya juga ada harapan setelah menyelesaikan pendidikan di jurusan arsitektur ini. Oke, jadi langsung aja mulai dari alasan masuk jurusan arsitektur. Nah, jadi dari kecil itu saya emang suka banget sama seni dan desain. Saya suka gambar, suka kerajinan kayak miniatur, dan selalu tertarik sama bangunan-bangunan kayak gedung, museum, dan lain-lain. Nah, buat saya itu arsitektur perpaduan sempurna antara seni dan sains. Di jurusan ini kan bisa belajar gimana ngedesain bangunan yang indah, fungsional, dan juga ramah lingkungan. Nah, ketika saya pertama kali memasuki jurusan arsitektur, ekspektasi saya itu cukup tinggi mengingat saya yang udah research tentang arsitektur sedari kecil. Saya tuh membayangkan bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang kreatif dengan visi yang sama, dan bahwa saya akan belajar banyak tentang desain ikonik dan inovatif kayak buat maket, desain diket, SketchUp, dan lain-lain. Saya juga mengharapkan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional di lapangan dan mungkin bahkan berkontribusi pada proyek-proyek yang signifikan. Namun ya realitanya ternyata sedikit berbeda gitu. Meskipun saya masih bisa mengekspresikan kreativitas saya menyadari bahwa arsitektur juga melibatkan banyak aspek teknis dan administratif yang harus dikuasai. Ya, kayak belajar tentang struktur bangunan, material yang digunakan, perhitungannya, dan lain-lain. Gak jarang juga saya harus begadang buat ngerjain tugas dan revisi desain. Dari situ saya belajar banyak hal baru yang kayak bisa ngembangin skill-skill yang gak terpikir sebelumnya. Upgrade lah singkatnya. Ya, meskipun demikian, pengalaman saya ini juga membawa banyak hal positif. Saya telah belajar menghargai proses kolaboratif dalam desain, di mana di setiap kontribusi memiliki nilai yang sama penting. Dan juga lebih kayak bisa menghargai waktu karena ya berkaitan dengan deadline yang pada mepet-mepet gitu jarak kumpulinnya. Ya, saya juga lebih bisa melihat secara objektif gitu dari banyaknya opini yang menilai karya saya atau desain saya gitu, baik itu dari kritik dan saran, juga kayak kurangnya di mana, tambahannya, dan lain-lain. Selanjutnya untuk harapan setelah lulus, saya berharap dapat terus belajar dan berkembang sebagai seorang arsitek. Nah, di dunia arsitektur itu kan terus berubah dan berkembang gitu. Jadi, saya ingin tetap relevan dengan tren dan teknologi terbaru dalam industri ini. Saya juga berharap dapat mengembangkan karir yang memungkinkan saya untuk terus berkembang sebagai seorang profesional arsitek, pula menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan gitu untuk generasi mendatang, serta memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang bermakna dan berdampak positif pada masyarakat, kayak ngedesain bangunan yang ramah lingkungan, sustainable, dan bisa ngebantu menyelesaikan masalah-masalah seperti kekurangan hunian dan perubahan iklim. Demikian perjalanan saya dalam dunia arsitektur adalah perpaduan antara ekspektasi, realita, dan harapan gitu. Mungkin ada tantangan dan hambatannya gitu kan di sepanjang jalan. Jadi saya merasa bahwa pengalaman ini tuh akan membentuk saya menjadi seorang arsitek yang lebih baik dan lebih berpengalaman. Sekian video yang singkat ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektural. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Dadah.